Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali belajar IPA tentang perubahan wujud dan bentuk benda. Nah, apakah kamu masih ingat ada berapa jenis benda? Minggu kemarin kita sudah belajar tentang jenis benda. Nah, di sini Ibu akan mengulas kembali tentang jenis benda. Jenis benda dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah benda padat, kemudian cair, dan yang terakhir adalah gas. Yang pertama kita akan membahas tentang benda padat. Benda padat merupakan benda yang bentuk dan ukurannya tidak berubah. Artinya, benda itu jika kita pindahkan atau kita bawa kemana-mana, maka bentuknya akan tetap seperti itu, tidak berubah. Begitupun juga dengan ukurannya. Perhatikan gambar ini. Nah, di gambar terdapat satu buah pensil. Perhatikan bentuk pensilnya. Nah, pensil jika dipindahkan ke dalam mangkuk ataupun gelas, maka bentuknya akan tetap menjadi pensil, tidak berubah. Hal ini membuktikan bahwa pensil yang merupakan benda padat, jika dipindahkan ke tempat yang lain atau ke wadah yang berbeda, maka bentuknya akan tetap menjadi pensil, tidak berubah ukuran dan bentuknya. Adapun contoh benda padat yaitu lemari, kursi, pensil, meja, dan yang lainnya. Coba kalian sebutkan benda padat yang ada di lingkungan kalian ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang benda cair. Benda cair merupakan benda yang bentuknya akan mengikuti wadahnya. Sifat benda cair adalah mengalir. Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, di sini terlihat sangat jelas sekali bahwa terdapat beberapa wadah yang diisi oleh air. Ketika air dituangkan ke dalam gelas, maka bentuk air akan menyerupai gelas. Nah, ketika air dituangkan ke dalam mangkuk, maka bentuknya pun akan mengikuti bentuk mangkuk. Begitupun juga ketika dituangkan ke dalam botol, bentuknya akan mengikuti bentuk botol. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa sifat benda cair adalah mengisi seluruh wadah. Contoh benda cair yaitu air yang ada di dalam gelas, air putih, susu, kecap yang ada di dalam botol, dan masih banyak yang lainnya. Coba kalian sebutkan ya benda cair yang ada di lingkungan kalian. Nah, selanjutnya adalah benda gas. Benda gas merupakan benda yang bentuk dan isinya akan mengikuti wadahnya. Gas akan menempati seluruh ruang dan sifatnya selalu mengalir. Nah, contoh gas yaitu udara yang ada di balon, kemudian asap, kemudian gas yang ada di tabung. Begitupun juga contoh gas yang lainnya adalah udara yang kita hirup. Ketika kita menghirup udara, maka akan ada gas oksigen. Nah, ketika kita mengeluarkan udara atau mengeluarkan nafas, maka gas yang ada adalah gas karbon dioksida. Nah, gas ini akan menempati seluruh ruang dan sifatnya selalu mengalir. Artinya, di mana-mana itu terdapat gas. Selanjutnya, kita akan membahas perubahan bentuk benda.
Benda bisa berubah bentuknya apabila mendapatkan atau diberikan perlakuan. Apakah kamu pernah memecahkan piring? Ya, siapa di sini yang pernah memecahkan piring tidak sengaja? Nah, piring yang awalnya sebelum jatuh itu berbentuk piring, ketika pecah maka bentuknya akan berubah. Perubahan wujud pada benda bisa terjadi apabila benda itu jatuh, dipotong, dipukul, ditekan, dan lainnya. Nah, contoh perubahan bentuk benda yang pertama tadi, piring yang jatuh bentuknya jadi berubah. Meskipun dilem, tapi tetap saja ada yang berubah. Kemudian ada plastisin atau lilin mainan yang ditekan dan dibentuk. Bentuknya jadi berubah-ubah ya. Coba siapa yang pernah mainan plastisin? Contoh selanjutnya yaitu kayu yang dipotong atau dibelah bentuknya jadi berubah. Misalkan kayu tersebut dipotong atau dibelah dan akan dibuat menjadi kursi, meja, atau bentuk kayu yang lebih kecil. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa bentuk kayu tersebut akan berubah. Begitupun juga contoh bentuk benda yang dapat berubah lainnya bisa kalian amati ya, atau bisa kalian sebutkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Wujud benda dapat berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Contoh perubahan wujud benda. Yang pertama, membeku. Yang kedua, mencair. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Di sini, Ibu akan menjelaskan apa itu membeku, mencair, menguap, ataupun mengembun. Yang pertama, membeku. Ada yang masih ingat apa itu membeku? Membeku adalah perubahan dari cair ke padat. Jadi bendanya itu berubah wujudnya. Yang awalnya cair, ketika didinginkan maka akan berubah menjadi padat. Contohnya es batu ya. Seperti kita tahu bahwa es batu itu dibuat dari air yang didinginkan atau dimasukkan ke dalam freezer. Kemudian contoh selanjutnya adalah puding. Siapa di sini yang pernah membuat puding? Nah, puding ini dibuat awalnya berbentuk cairan yang dimasak. Kemudian setelah itu didinginkan dan terbentuklah puding yang padat ya. Nah, puding merupakan contoh perubahan dari cair ke padat. Selanjutnya adalah gula merah. Nah, gula merah ini sama. Gula merah ini merupakan contoh perubahan dari cair ke padat. Nah, sebelum menjadi padat, gula merah ini merupakan cairan yang kalau misalkan didinginkan atau dikeringkan maka akan berubah menjadi padat. Nah, ini adalah contoh perubahan wujud benda membeku ya. Selanjutnya, mencair. Mencair adalah perubahan dari padat ke cair. Jadi kebalikan dari membeku. Nah, contohnya adalah es batu yang meleleh atau es batu yang mencair karena terkena panas atau dipanaskan. Selanjutnya adalah es krim yang meleleh. Nah, es krim sebelum meleleh itu bentuknya padat. Nah, ketika terkena panas, maka es krim tersebut akan meleleh dan mencair. Seperti itu ya.
Selanjutnya, menguap. Menguap adalah perubahan dari cair ke gas. Nah, penguapan terjadi apabila adanya energi panas ya, atau energi kalor. Contoh penguapan atau menguap adalah air yang dididihkan atau yang dipanaskan lama-lama akan berubah menjadi uap atau asap ya. Selanjutnya, contoh yang lainnya adalah ketika kita menjemur pakaian. Nah, ketika kita menjemur pakaian yang awalnya basah ya, yang banyak cairannya, ketika dijemur maka air yang ada di pakaian tersebut akan berubah menjadi uap sehingga pakaian yang dijemur itu kering ya. Terakhir yaitu adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan dari gas ke cair. Biasanya mengembun ini terjadi karena adanya penurunan suhu atau pendinginan. Nah, contoh pengembunan atau mengembun adalah embun di pagi hari. Biasanya ketika pagi hari kita bisa melihat embun yang ada di daun ataupun di benda-benda yang lainnya. Mengapa embun ini terjadi? Embun terjadi karena adanya penurunan suhu dingin terhadap udara. Jadi, udara atau gas tersebut akan berubah menjadi air. Selanjutnya, contoh pengembunan atau mengembun yang lain adalah ketika hujan, maka terjadi pengembunan di kaca mobil bagian dalam. Ataupun contoh yang lainnya adalah terjadi pengembunan di sisi gelas atau bagian luar gelas ketika gelas tersebut diisi air dingin atau es batu. Nah, itu contoh perubahan wujud benda ya. Ada yang membeku, mencair, menguap, dan mengembun. Nah, hari ini ada tugas ya. Tugasnya sebutkan masing-masing 5 contoh benda padat, benda cair, dan gas di buku tulismu masing-masing. Jadi, Ananda semuanya menuliskan 5 contoh benda padat itu apa saja, 5 contoh benda cair itu apa saja, dan 5 contoh gas ada apa aja ya. Nah, sekian dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Ananda semua bisa memahami materi hari ini ya. Terima kasih Ibu ucapkan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.